Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sesi ini kita akan belajar mata kuliah yang akan saya bahas ringkas dalam video sebagai berikut. Terima kasih, selamat belajar. Jangan lupa kerjakan forum. Pertemuan kita sesi ini akan bahas tentang hutang jangka panjang ya. Jadi pada saat misalnya perusahaan kita kondisinya membutuhkan pendanaan atau hutang, ya, perusahaan kita membutuhkan PTA gitu ya, membutuhkan hutang dana dari pihak luar ya, pihak ketiga, pihak lain, maka ini disebut dengan hutang. Jadi kita menerima dana, cash kita bertambah, tapi hutang kita juga bertambah. Kalau di jurnal ya uh, uh, bertambah dan kreditnya adalah account payable atau hutang gitu ya. Contohnya seperti ini. Nah, ada yang namanya hutang jangka panjang. Apa itu hutang jangka panjang? Hutang jangka panjang itu apabila hutang itu akan lunas lebih dari satu periode akuntansi. Jadi pelunasannya lebih dari satu periode akuntansi. Berapa itu satu periode akuntansi? 1 tahun ya kalau di Indonesia ya. Nah, salah satu contoh hutang jangka panjang adalah obligasi. Obligasi itu adalah surat hutang. Surat hutang. Jadi pada saat kita membutuhkan dana, kita mengeluarkan surat utang ya, surat utang berupa wesel istilahnya ya, wesel, dan surat utang itu eh, berisikan perjanjian komitmen kita akan kita menerima uang, kita pinjam uang ya, tetapi kita akan dari pinjaman tersebut selain membayarkan pokok, kita akan memberikan bunga ya. Nah, jadi perusahaan yang mengeluarkan obligasi selain membayar pokok juga pada tanggal tertentu yang di masa yang akan datang ya melunasin setiap periode tertentu juga kita akan memberikan bunga ya bagi hasilnya. Nah, diskonto obligasi dan premium obligasi harus diamortisasi atau dibebankan sebagai bunga selama umur obligasi dapat menggunakan metode amortisasi, yaitu metode garis lurus. Jadi kalau dalam perhitungan sederhananya seperti ini ya, eh, kita punya kita perusahaan A gitu ya, kita perusahaan A, kita akan memberikan surat hutang kepada perusahaan B gitu ya, perusahaan B. Nah, kita terima dana ya, kita masuk dana di sini RPX gitu ya. Nah, sampai ke tahun ke N, tahun ke N ya, tahun ke N, kita akan melunasin itu RPX plus ini pokoknya plus bunganya misalnya N. Nah, total ini harus diamortisasi tiap tahunnya. Diamortisasi itu berarti dicadangkan. Jadi ada pengakuan tiap bulan ya. Misalnya totalnya 12 gitu ya, 12 juta gitu ya. Tiap bulan dicadangkan sampai periode penyelesaian hutangnya diselesaikan. Oke, selanjutnya eh, di sini silakan Anda baca buku materinya akan bicara tentang konsep nilai tunai. Konsep nilai tunai ini pada dasarnya perusahaan ya, eh, eh, idealnya adalah lebih menyukai dana tunai saat ini ya, sehingga dana tunai saat ini lebih disukai ya daripada suatu saat nanti akan diterima ya, karena ada alasan motivasi transaksi. Makanya dengan surat obligasi itu kita butuh dana saat ini, di mana akan ada perjanjian di suatu tahun tertentu kita akan memberikan kembalian dengan nilai X plus bunga. Demikian, selamat belajar. Jangan lupa baca buku panduan atau buku materinya, kerjakan forum Anda dan tugas Anda. Sukses untuk kita semua. Terima kasih.